Oke, rekordan spesial buat Kim. eh ini sekalian sih buat studiku juga, buat memori lah, study CRT. Sebenarnya kayak CRT tuh bisa dibilang dia kayak Romeo tuh jelasinnya kan langsung kayak inti-intinya kan. Jadi kalau orang yang nggak tahu ICT juga kan susah rasanya, karena kayak nggak tahu terms atau kayak kata-kata tentang session, habis itu tentang premium discount lah, apa aja PDR matrix atau premium discount support resistnya ICT kayak gitu-gitu loh. Nah cuman uh, tak asumsiin kamu harusnya sudah oke lah, sudah ngerti lah. Nanti gampang itu kan pelan-pelan, tapi ini kan lebih ke logiknya kan. Nah sama ICT kan sudah, kita kan sudah lumayan kuat kayak tentang logik, kayak logik-logik weekly profile, daily profile kayak gitu-gitu loh. Cuman bisa dibilang ini sama aja kayak weekly daily profile gitu, cuman bedanya Romeo ini lebih kayak ke apa sih logika dibalik profile itu sebenarnya kan ada di candlestick itu sendiri gitu loh. Oke langsung aja. Yang pertama key level kan, Romeo ini nentuin key level. Jadi kita tentuin key level, sama si ICT juga nentuin key level. Jadi key level itu kan anggap resistance ya. Jadi samain dulu ya pemikirannya. Resistance itu sama dengan premium, sama dengan key level. Kalau resistance ya kita trader, hampir semua trader belajar support resistance. Kalau ICT ngomongnya premium, kalau CRT ngomongnya key level. Sama juga sebaliknya, kalau discount atau support itu ICT bilang discount, kalau CRT bilang juga key level. Oke. Nah, aku pakai terms key level aja. Pakai kata-kata key level. Yang pertama aku tentuin kan key level dari daily. Jadi aku punya framework atau pemikiran. Dia itu bakal kayak gini loh. Bentar. Dia itu bakal kena, dia kan sudah membentuk ini suatu premium. Kita memang nggak tahu, bisa aja harga naik ke sini atau ke sini nggak tahu, atau enggak dia nggak sama sekali ke sini langsung turun. Tapi minimal ini juga kena sih, ini diskon kan. Tapi ini abaikan dulu. Jadi kita gambar aja, oke ini dia premium. Jadi kita minimal tuh kita mikirnya kayak gini, premium pasti akan memberikan reaksi, tapi reaksinya seperti apa? Apakah reaksinya hanya sekedar retrace untuk lanjut naik, atau reaksinya dia bikin patah struktur untuk lanjut continuation kan ke bawah gitu. Jadi premium ini bikin turun, naik lagi, patah lagi bisa, atau turun, naik lagi lebih tinggi juga bisa. Kita nggak tahu. Nah, makanya nanti kita pakai konsep low hanging fruit. Apa sih low hanging fruit? Jadi kayak lebih ke, ya itu tadi, manfaatin premium diskon ke premium. Nggak perlu bikin lower high, nggak perlu bikin lower low atau higher high. Nah, jadi pertama kita bikin key level, ya kan? Ini sudah aku tulis weekly key level CB. CB itu fair value gap tapi yang bearish gitu. Kalau BC, BISI itu fair value gap yang bullish. Jadi ini ya buat sekalian, buat siapa? Buat buat itulah. Ini buat Kim, sekalian buat April. Nah, gitu. Jadi ya buat siapapun lah yang mau nonton. Udah weekly. Nah, setelah itu kita gambarkan. Nah, kita cek. Ini logikanya mulai main ya. Ini kan tanggal 28 Oktober, ini satu minggu, ini kan sebelum terjadi, ini kan kita kan nggak tahu kok dia bakal ngekor. Berarti kita bakal study atau kita bakal pelajari tanggal 28 Oktober ini. Nah, satu candle weekly sama dengan berapa candle daily? 5 candle daily kan. Jadi dia pasti bakal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya kan, sampai sini Kamisnya ternyata Jumat mungkin turun, atau enggak Senin, Selasa, Rabu sampai sini, Kamis, Jumat turun gitu. Kita nggak tahu. Nah, berarti kita masuk ke logikanya daily. Tapi yang kita tahu kalau dia mau turun pasti apa? Bikin setup CRT yang itu entry-nya. Candle satu, bentar. Candle satu, bentar. Candle satu, enak warna apa ya? Warna pink ya. Candle satu, candle 2, ya kan? Terus setelah itu candle 3. Ini yang kita tahu secara CRT. Jadi maksudnya apa? Candle satu dan candle 2 akan ngambil high-nya.
dari candle 1. Kalau memang dia beneran turun, dan ini candle 2 ketahan di mana? Nah, dia itu ketahan, ya kan? Ketahannya itu di key level. Nah, dia ketahan di key level gitu. Kalau kita lihat time frame sangat-sangat kecil, ini turtle subsell kan gitu. Udah gitu aja sih. Jadi candle 1, candle 2, candle 3, candle kedua itu nge-swap high-nya ini dan ketahan di key level gitu. Tapi kan nggak bisa sekedar pattern ini toh, nanti makanya ini mulai logiknya nanti jalan, frameworknya dan lain-lain. Oke, tadi itu framework atau kerangka berpikirnya, kita mau pakai konsep itu kan. Sekarang kita lanjut ke daily. Jadi satu candle weekly terdiri dari 5 candle daily. Ingat-ingat 28 Oktober. Nah, ini ya start dari 28 Oktober. Nah, start 28 Oktober kan candle mulai naik sampai ke apa, key levelnya kita kan. Karena kita mau minimal ada reaksi ya untuk dia terjun, berarti apa, dia harus bikin setup CRT juga kan. Ini candle 1, high-nya harus diambil sama candle 2 setelah itu dia turun. Nah, kira-kira candle yang next-nya ini kalau mau ngambil, ini kan soalnya sudah di area kita, candle yang next mau ngambil high ini sebelum turun, dia harus apa, ketahan juga dong di premium atau dikena resisten kan. Mana ya, kita cari punya daily, ini ada. Terus kira-kira setelah dia kena ketahan di sini, dia buangnya atau terjunnya kemana? Nggak mungkin dong langsung tutup mata ke sini, nggak juga, satu persatu kan. Bisa ke sini, ke diskon sini, atau diskon ini old high, atau diskon demand atau bullish order block. Ini propulsion block sih. Ini yang bullish order block, ini propulsion block. Intinya kayak gitu. Udah, berarti kita punya gambaran. Nanti candlenya akan, ini kan open close nya kan di atas, berarti opennya di sini, dia naik ke atas, manipulasi, lanjut dibanting ke bawah kayak gitu. Berarti kita fokusnya di hari apa, sudah bukan hari Kamis, hari Jumat. Berarti gimana, Jumat yang nge-swap Kamis high gitu aja, Jumat swap high Kamis, atau setup CRT, candle range theory atas. Oke, berarti kita mulai masuk. Nah, kalau hari Jumat itu ngambil high yang ini, berarti masuk lagi ke logika, satu candle daily terdiri dari berapa? Berarti kan satu candle daily kan 24 jam. 24 jam dibagi 4 jam. 24 dibagi 4 berarti 6 candle H4. Kita masuk di H4. Nah, kita fokusnya kan di sini. Ini hari apa? Hari Jumat. Nah, hari Jumat akan ada berapa candle? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sini. Udah, berarti kita punya pemikiran. Nah, kita kan nggak tahu apa candle pertama yang kena daily key. Kalau sekarang memang sudah di weekly key level. Nah, nanti kan, tapi kan masih ada juga key level yang daily. Kan dia kan juga belum swap liquidity pool atau CRT high. Ya kita tunggu kan. Bisa aja candle pertama di hari Jumat ini kan jam 1 naik ke atas, atau candle kedua naik ke atas, candle 3 nggak tahu. Itu kita nggak tahu. Jadi kita candle 1 ya kan. Terus bentar. Candle 2, candle 3, 4. Ya. Berarti kayak gini kan. Jadi ini ada banyak candle di sini. Ini aku Ini aku hilangin. Kita nanti mau lihat strukturnya. Nah, strukturnya gini. Maksudnya apa? Jadi nanti satu candle H4 itu kita lihat patah-patahan strukturnya itu secara time frame kecilnya, atau kita zoom in. Kalau mikroskop kita besarin gitu pembesarannya. Nah, kalau daily itu kita besarinya nanti di 15 menit baru kelihatan gitu. Naik turun, naik turun, naik turun gitu. Kalau H4 berarti daily 15, berarti H4 tuh 5 menit. Berarti kita tutup, kita nggak mau lihat kan di sini. H4 nya nggak usah, berarti hourly nya nggak usah, menitannya aja kita main lihat di 5 menitan. Maksudnya apa sih, jadi nanti garis-garis yang tadi itu cuman ada di 5 menit gitu. Ya udah, kita punya kerangka berpikirnya.
H4 nanti nggak tahu H4 yang keberapa, bisa aja H4 pertama, H4 kedua, H4 ketiga, nggak tahu. Intinya H4 kesekian yang akan tembus ke atas, ambil semua liquidity dan kepentok atau ketahan di daily key level gitu. Nah, buang barang nanti di mana? Ingat, masih ada daily key sini. Bisa aja kalau misalnya ya dia terjun, dia pasti kan gini kan, dia swipe atas, dia ngambil atas. Setelah itu dia nanti kan buang barang turun ke bawah. Kalau dia lanjut terjun, berarti skenario nya bakal jadi gini kan, ketahan di sini, lanjut terjun, lanjut terjun gitu. Tapi bisa aja skenario kedua, dia ngambil swap liquidity ya kan, kepentok, buang barangnya di diskon. Bisa aja dia malah retest ke sini, dia nggak bikin lower low, tapi dia ketahan di base nya di sini, support sini, lanjut naik minta harga lebih premium, bisa aja. Setelah itu CRT lagi, turun lagi sini ya kan, turun gitu juga bisa, turun ke bawah. Jadi kita nggak tahu, kita cuma bisa antisipasi aja, antisipasi aja. Nah itu namanya low hanging fruit. Low hanging fruit tuh ke diskon. Jadi yang pertama swipe ketahan ya kan, terjun ke bawah, lanjut patah. Itu yang pertama. Skenario kedua, ke atas, kepentok, turun ke diskon, naik, ketahan di base, bikin QM atau Quasimodo kan, lanjut naik minta higher high. Nah, dari sini kita punya persamaan. Harga itu loh, minimal itu pasti ke sini kan. Nah, ya kan? Kalau kita cek tuh pasti harga itu kan gitu. Loh, kita nggak peduli dia mau bikin lower low atau ternyata bikin failure swing atau gagal ya bikin lower low, nggak peduli, tapi minimal pergerakan ini sudah pasti gitu loh maksudnya. Ya itu yang kita namakan low hanging fruit, objektif paling gampang buat diambil. Itu theoretically, secara teori kayak gitu. Ya udah, tinggal kita cek aja. Berarti sekarang kita pantau kita cek kapan ke candle H4 kesekian yang bakal ngambil lah, bakal ngambil dan reverse ke sini gitu. Oke, terus aku kan Kim kan ngasih tahu kan kalau yang orang Thailand itu kan ternyata dia kan juga digabungin sama trendline gitu. Nah, terus aku cek di YouTube kan, aku nggak tahu sih itu apa nama tekniknya, kayak pakai trendline gitu kan. Cuman aku ketemu satu tuh kayak alkemis namanya, tapi alkemisnya orang Indonesia kan, masa orang Indonesia yang bikin, aku nggak tahu sih. Cuman dari situ oh kayaknya gini, terus aku cari-cari sendiri kan. Prinsipnya dia CRT-nya itu bakal ngambil kena di key level, setelah itu kena juga kepentok di trend line. Kita coba ya, kita jadiin dulu trend line, jadiin line chart. Setelah itu kita garisin set set. Nah di sini berarti kita balikin lagi, berarti ini yang zero floatnya siapa, Kim itu. Kim kan pengen nyari zero float. Nah berarti kita punya mindset tuh kemungkinan gini, nanti H4 nya bakal ngambil sini, ketahan sini, dan juga mentok-mentok kok sampai high nya tuh sampai cuma di level abu-abu kayak gitu. Too good to be true kayak gak mungkin, tapi ya gak tahu juga, makanya harus latihan kan. Ya udah, sekarang kita pantau di 5 menitannya buat dia structure. Ingat ya, jadi tadi kan H4 gitu kita cek. Sorry, di 5 menit. Loh, garisnya oh gini. Ya, H4. Bentar, tadi H4 yang pertama di jam berapa ya nextnya? Di jam 5 ya. Jam 5. Berarti nextnya di sini ya, jam 5. Kemana ya, sini. Di sini. Jam 5-an. Tanda ya wes. Set. Dah. Sama sebelumnya berarti candle 15, berarti jam 1. H4 sebelumnya, 4 jam sebelumnya. Ini berarti satu candle H4, satu candle H4, satu candle H4, satu candle H4, satu candle H4 dan seterusnya. Kita punya pemikiran bahwa apa? Tadi dia harus ngambil liquidity pool atau ngambil CRT high. Setelah itu dia ke key level daily, setelah itu ketahan di trend line itu untuk zero floatnya. Ini opsional sih. Yaudah, kita nonton aja. Berarti
nggak boleh kita open sell sebelum dia kena CRT high atau ngambil liquidity pool ya. Udah tonton aja. Nanti kalau nggak salah kayaknya dia sempat ngambil sekali. Nah ini kan ngambil. Nah ini kan sebenarnya kita bisa nge-sell kan. Nah tapi nanti ini jam berapa ini? Jam 9 ya. Ini pasti ada alasannya kenapa kok fake, kenapa kok dia minta harga lebih tinggi lagi gitu. Pasti ada reason, ada alasannya. Nah ini kan sentimen orang-orang sudah mikir oh ini turun beres gitu. Sini sudah masuk ke London ya kan, tambah sentimennya turun, masuk London, sekarang masuk zonanya New York. Ya bisa juga kita nge-sell sini kan, buktinya kan turun dalam ini. Nah tapi kita mintanya, nah CRT seret kena zero float tadi ya kan, dia lanjut turun sampai ke target kita. Nyampe nggak kira-kira? Cepetin. Nah sampai ke oke diskon ya kan. Setelah sampai diskon dia berusaha turun, nah kena reverse. Itu yang dibilang low hanging fruit. Jadi kalau ya bisa tahu risk reward kecil di sini, dapat sini kan juga sangat-sangat besar kan. Gitu sih. Itu CRT logikanya. Jadi candle H4 pertama, H4 kedua, H4 ketiga, H4 keempat, H4 kelima ya itu. Ini struktur kecilnya. Nah, pertanyaannya kan, kenapa kok ini kok ngambil kok malah nggak ke diskon ya? Oke, coba aku belum lihat sini tadi. Jadi kita cek di H4 kan. Nah, H4 ini ya kan, dia sudah ngambil kan swap semua liquidity. Tapi kenapa kok dia minta lebih tinggi? Pertama, karena dia ini hanya kepentok di liquidity ini aja. Dia nggak kena di daily key level. Ya kan, daily key level ini kalau kita cek di secara daily itu bisa minta lebih tinggi. Dan juga kenapa kok setelah itu dia minta naik lebih tinggi kan? Nah, karena dia ini ketahan di diskon sini. Sorry. Karena jadi aksi reaksi ya, ingat aksi reaksi kan? Aksi reaksi. Dia kena premium H4, otomatis dia buang kemana? Ke diskon. Diskonnya mana? Ini ada diskon di sini. Ini juga diskon. Ini juga diskon. Jadi ini diskon yang paling dekat. Nah, kenapa kok kurang kuat? Karena key levelnya atau resistannya kita minta yang harganya lebih tinggi. Jadi kayak fake-annya gitu loh. Ini salah satu bikin liquidity baru gitu. Sudah ya kan, satu itu kena diskon. Nah, diskon dia antara dua, ketahan di bearish order block atau ketahan di supply lanjut turun, atau minta harga lebih tinggi kena daily key level baru turun dalam. Ternyata dia mintanya ya kan ketahan langsung kena sini kan. Nah ini pun juga ada dua kemungkinan. Setelah kena sini dia akan kemana? Ketahan di bullish order block atau ketahan di demand lanjut naik tinggi, atau break ke bawah kan. Tapi karena kita sudah punya pemikiran dan lain-lain, weekly key level, daily key level satu sama lain, ya kita lebih berani untuk tahan sampai sini gitu. Kalau mindsetnya lebih dalam lagi, logiknya lebih dalam lagi, bisa-bisa kita nggak ambil, kita tunggu lebih tinggi lagi buat bikin lower low atau bikin gimana lebih dalam lagi gitu. Jadi logiknya satu persatu gitu, semakin kuat logiknya kan semakin jauh nanti. Itu lebih pusing lagi, tapi lihat monthly, lihat weekly, lihat daily gitu. Semua jadi apa ya? Namanya time frame alignment. Sudah semuanya jalan. Udah, dia ngambil semua liquidity pool, tahan yang di ini. Udah turun. Setelah itu dia, nah ini minggu depannya ini open weekly baru, berarti CRT baru gitu. CRT baru secara CRT yang baru gitu nanti aja. Tapi ya ini study case atau kasus yang pertama kayak gini. Ini take ke berapa ya? Kelima paling. Tapi yang panjang 2, take kedua. Yang take pertama gagal soalnya kekecilan, ternyata settingnya salah. Gitu aja sih, semoga paham Kim and my April
Gitu aja sih. Bye guys.